Halo teman-teman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Nobertus di channel ini, dan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul Survive or Die. Dan tanpa banyak spoiler di awal, takut nanti alurnya akan amburadul, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Namun sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe, oke? Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang menggunakan sebuah perahu, dan terlihat mereka sedang terombang-ambing di tengah lautan lepas. Dilihat dari raut wajah mereka, mereka semua terlihat sedang kesusahan. Dan bersamaan dengan itu juga tiba-tiba datang sang kapten mereka, yang dimana kedatangannya membuat semua penumpangnya ketakutan. Di sisi lain, mereka harus saling berbagi makanan walaupun sedikit, karena persediaannya mereka miliki sangat terbatas. Di malam harinya, kapten mereka menyeret salah satu anak buahnya, entah tujuannya untuk apa. Namun tiba-tiba saat datang di dapur, dia dihampiri oleh anak buahnya. Dan terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Hingga akhirnya anak buahnya yang merasa tersinggung pun merasa marah. Dan setelah percekcokan yang cukup panjang, sang kapten pun tidak menerima apa yang dibantah oleh anak buahnya tersebut. Sehingga dia memilih untuk mengambil sebuah pisau dan menusukkannya ke anak buahnya tersebut. Sehingga anak buahnya pun tewas. Dan secara tidak sengaja seorang anak yang polos pun melihat kejadian tersebut, dan dia bernama Di. Kemudian dia pun pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Saat pagi mulai menyingsing, terlihat mereka semua berbahagia karena melihat pulau yang tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Dan mereka pun bersorak bergembira. Singkat cerita, setelah sampai ke pulau tersebut, mereka pun menyeberangi sungai satu persatu, sehingga mereka pun terlihat sangat berbahagia di sini. Nah, kemudian tinggallah seorang ibu di mana dia melihat penglihatan yang akan terjadi kepada mereka di pulau tersebut, sehingga dia seperti berperilaku seperti orang gila, dan dia berteriak-teriak entah apa penyebabnya. Sehingga setelah melihat penglihatan yang akan terjadi kepada mereka di pulau tersebut, dia pun menasihati semua teman-temannya dan memilih untuk membunuh diri. Dan setelah itu salah satu teman mereka pun pergi sendiri ke dalam hutan. Kemudian setelah itu terjadilah percekcokan dan perselisihan di antara mereka, sehingga semua anak buahnya pun menyalahkan sang kapten. Namun sang kapten yang merupakan seorang psikopat di film ini pun merasa tidak bersalah, sehingga dia pun menyalahkan anak buahnya dan berlalu pergi. Kemudian kita melihat seorang kakek-kakek yang berjalan di tengah padang rumput, entah tujuannya ingin kemana. Dan kita dibawa balik lagi kepada seorang dari anggota mereka yang pergi ke dalam hutan sendirian. Namun dia pun mendengar suara sesuatu yang memanggilnya. Australia! 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 Dan saat malamnya mulai tiba, salah satu teman dari mereka pun membawakan beberapa buah kepada mereka dan membagikan kepada teman-temannya. Namun mereka yang sedang terburu-buru tidak tahu apa yang sedang dibawa mereka. Don't! Leave me alone! Wake up! Please, wake up! Wake up! And is punishing, unforgiving. I don't want to.
Kemudian Dee pun langsung terjatuh karena lelah selalu berlari selama berhari-hari. Kemudian kita dibawa alih ke Inggris, di mana kita diperlihatkan dengan dua orang yang sedang bercakap. Namun entah apa yang dicakapkan mereka di sini sangat tidak jelas mengapa langsung berpindah ke tempat tersebut. Setelah percakapan yang sangat panjang, kita pun akan dibawa beralih. Kemudian kita dibawa beralih kepada seorang psikopat yang sedang berlari di tengah hutan. Namun dia pun harus meninggal karena dibunuh oleh salah satu anggota mereka yang pergi duluan di awal film tadi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan.